Obsesi, ketemu lagi dalam acara Obsesi, obrolan sehat masa kini. Ketemu lagi dengan saya Eva, dengan narasumber yang berbeda tentunya, dengan tema yang berbeda di siang kali ini. Kali ini kita membahas tentang seputar lansia. Lansia itu usianya berapa, terus apa yang dibutuhkan. Nah, hari ini kita akan kupas dalam acara ini. Ya, kita langsung kenalkan aja narasumber kita kali ini, yaitu Mbak Puput. Mungkin namanya terlalu panjang, kita sapa dengan nama yang bisa kita hafal ya Mbak Puput ya. Iya. Oke, Mbak Puput silakan memperkenalkan diri nih Mbak Puput, biar sahabat-sahabat obsesi di rumah bisa mengenal Mbak Puput. Baik, terima kasih Bu Eva. Hai sahabat obsesi, perkenalkan saya Puput. Di sini saya akan memberikan suatu penjelasan atau nanti materi yang sebelumnya sudah disebutkan sama Bu Eva ya Bu ya, mengenai gizi pada lansia. Gitu. Oke, sahabat obsesi, kita untuk mempersingkat waktu kita langsung aja supaya informasinya juga cepat tersampaikan. Mbak Puput, kira-kira nih kalau misalnya kita bahas tentang gizi lansia ya, lansia itu sendiri apa sih Mbak Puput? Baik Bu Eva. Jadi, yang dikatakan dengan lansia adalah sekelompok manusia yang memasuki fase perkembangan atau fase akhir dalam masa perkembangan dalam proses ini ya, masa tubuhnya. Nah, biasanya pada lansia itu adanya penurunan kemampuan tubuh. Salah satunya adalah daya ingat atau fungsi organ lainnya. Seperti itu, Bu Eva. Oke, sahabat obsesi. Jadi lansia itu ternyata kalau kita sudah mulai penurunan, belum tentu ya Mbak Puput usia 20 tahun ternyata lupa itu dikatakan lansia, bukan ya. Jadi memang lansia itu ada penjelasan sendiri bahwa lansia dikatakan telah mengalami penurunan di usia di atas 45 tahun. Iya, di atas 45 Oke, kalau misalnya kita bahas tentang lansia, usia berapa sih dikatakan lansia Mbak Puput? Iya, baik. Jadi bisa dikatakan lansia itu ada 4 bagian. Ini menurut WHO ya Bu Eva ya. Jadi yang pertama usia pertengahan. Usia pertengahan itu dari umur 45 tahun sampai usianya 59 tahun. Yang kedua, lanjut usia. Lanjut usia ini dari usia 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga, lansia tua dari usia 75 sampai 90 tahun. Yang terakhir adalah usia sangat tua, yaitu lebih dari 90 tahun. Seperti itu, Bu. Oke, berarti sahabat obsesi kalau misalnya kita lupa ingatan tapi usia masih di bawah 45 tahun belum dikatakan lansia ya Mbak Puput. Oke, sekarang gini, kalau misalnya kita bilang dia lansia, dia sudah mengalami penurunan ya, bagaimana dengan makanannya ya Mbak Puput? Apakah makanan lansia itu sama dengan anak-anak Mbak Puput? Jadi kalau untuk lansia, dikatakan lansia itu biasanya malah untuk asupan makannya itu lebih kecil dibanding untuk anak-anak. Biasanya kan kalau anak itu lebih gede ya Bu untuk kebutuhannya, tapi kalau untuk lansia dia akan jauh lebih sedikit atau lebih kecil dibanding pada saat dia usianya dewasa, dari kecil sampai dewasa. Jadi ada tahapannya. Kalau misalkan pemberiannya kita gede, nggak mungkin nih besar ya pemberian untuk asupan makan atau kebutuhannya besar, dia nggak akan pernah habis karena kan porsi lansia itu udah lebih kecil, ininya lebih kecil dibanding menurun dibanding pada saat dia usia dewasa. Tapi sahabat obsesi lebih kalau misalnya anak kebutuhannya itu bertambah usia, dia bertambah kebutuhannya ya Bapak. Iya. Seperti itu ya. Tapi kalau lansia dia bertambah usia malah kebutuhannya dia semakin menurun. Iya. Ini sahabat obsesi yang di rumah sedang mungkin mengasuh ya orang tua atau memang orang tuanya dalam keadaan sakit atau di rumah ada lansia tinggal bersama lansia gini. Kira-kira kalau misalnya kita memaksakan keinginan untuk makan ya, kan agak sulit ya Mbak Putri, karena keinginan lansia sendiri berbeda dengan anak-anak. Kita tidak bisa dengan bahasa-bahasa yang sedikit kencang, tidak bisa dengan bahasa yang keras, karena memang rasa sensitif itu udah semakin tinggi. Bagaimana sih caranya kita memberikan edukasi perlahan supaya para lansia misalnya yang tinggal bersama kita itu bisa mengikuti, bisa mau makan ya, sehingga kebutuhan nutrisinya tidak menurun. Gimana nih Mbak Putri? Mungkin ada solusi Mbak Putri? Iya, baik. Jadi untuk berkurangnya nutrisi pada lansia, yang paling penting itu kita memberikan edukasi adalah pola makan dengan komponen gizi seimbang. Itu yang paling penting ya Bu ya. Yang kedua, porsi makannya tetap harus diperhatikan. Jadi porsi makan itu porsinya kecil tapi sering pemberiannya. Yang ketiga, kita harus pilihlah makanan yang mudah dicerna,
dan tidak merangsang saluran pencernaan pada lansia. Karena pada saat usia lansia itu riskan banget nih terjadi gangguan saluran pencernaan. Contohnya biasanya sembelit ataupun diare. Jadi kita harus mengantisipasi atau mengurangi nih makanan yang asam atau yang pedas ya Bu. Karena kondisi lansia kan nggak bisa kita berikan makanan yang terlalu pedas, yang terlalu asam. Apalagi nanti yang paling penting adalah cairan. Itu yang paling penting banget untuk lansia yang harus diperhatikan. Dan untuk minuman bersoda juga tetap harus diperhatikan juga nih buat kalau misalkan sahabat obsesi yang ada merawat orang tuanya, kadang kan orang lansia itu pada diem-diem nih kepengenan gitu ya, banyak kepengennya, dan bahkan itu belum tentu baik yang harus dikonsumsi buat lansia seperti itu. Terus lanjut nih Bu, yang selanjutnya adalah lemak tetap harus diperhatikan juga, asupan lemaknya. Terus yang selain asupan lemak juga nanti bentuk makanan juga tetap harus diperhatikan, karena bentuk makanan nggak mungkin dengan usia yang tadi saya jelaskan, usia misalkan nih usia lanjut usia yang usianya udah 70-an ke atas, kita berikan makanan yang dia teksturnya lebih keras, itu kan nggak mungkin. Jadi kita harus perhatikan juga tekstur ataupun nanti bentuk makanannya seperti apa untuk lansia tersebut. Terima kasih penjelasannya Mbak Puput. Jadi mungkin sahabat obsesi di rumah, kebanyakan kan lansia ini kita agak sulit memberikan edukasi karena keinginannya dengan kemampuan itu tidak seimbang. Padahal memang keinginannya yang ada rasa pedasnya, ada rasa asamnya, ternyata saluran cernanya lebih sensitif ya Mbak Puput. Bahwa ternyata makanan lansia juga kita nggak boleh menyediakan yang terlalu merangsang. Tapi kita juga tidak bisa mengelak karena keinginan mereka kan cukup kuat ya Mbak Puput. Biasanya kalau udah ingin makanan yang ada pedasnya, ada manisnya misalnya, kita tidak bisa larang. Tapi mungkin bisa diberikan kali Mbak Puput walaupun sedikit atau gimana Mbak Puput solusinya kalau memang mereka tetap memaksa keinginannya supaya terpenuhi nih Mbak. Paling misalkan nih Bu, kalau misalkan kepengen yang pedas, paling enggak kita kasih aja sedikit buat percantik makanan. Kalau misalkan ini ada cabenya sedikit nih Bu ya, walaupun enggak ya, paling hanya beberapa biji saja, karena kalau nggak diturutin biasanya lansia itu akan udah ngambek nih, nggak mau makan, malah asupan makannya nggak tercukupi nantinya seperti itu. Karena memang tingkat sensitifnya sangat tinggi ya Bu. Jadi kalau misalnya yang penting ada cabenya walaupun cuma jadi garnish gitu ya. Tapi kita bisa bahasakan ini ada rasa pedasnya walaupun memang dia nggak muncul di indera pengecapnya ya. Tapi paling tidak dengan seperti itu intinya sih sebenarnya kita kembali ke edukasi ya, pelan-pelan supaya tidak tersinggung karena orang lansia itu lebih mudah tersinggung karena sensitif tadi. Jadi perlahan yang harus kita sampaikan. Bagaimana kalau misalnya di Mbak Puput kayak lansia tersebut sudah mempunyai larangan ya karena dengan penyakit degeneratif tertentu, tapi tetap kekeh gitu kayak minuman bersoda ini kan resiko ya untuk para lansia mengkonsumsi selain memang gulanya juga tinggi gitu kan, resiko terhadap kesehatan. Bagaimana kalau memang mereka memaksa ingin sedikit gitu, kita bisa nggak memberikan walaupun memang itu bertolak dengan penyakit? Gimana Mbak solusinya? Ya sebenarnya sih Bu, kalau misalkan untuk lansia dengan keinginannya yang terlalu sangat dan kepingin banget seperti itu, jadi sih saya menyarankan tetap kalau bisa dialihkan dengan makanan atau nanti minuman yang sedikit kandungan sodanya yang emang sedikit, paling kalau lebih rendah. Jadi jangan sampai yang terlalu tinggi, takutnya kalau kita nggak berikan dia ya itu tadi nanti akan ngambek, nggak mau makan. Lebih dari anak-anak ya kalau sudah ngambek ya Mbak Puput. Kalau misalnya kita menghitung ya dari kebutuhan lansia, karena kalau kita lihat kenapa sih ada lansia memang dia segar badannya ya, berarti tidak ada penurunan, tapi ada beberapa lansia yang kita lihat semakin bertambah usia khususnya di atas 60 nih, biasanya mulai ada penurunan berat badannya ya, dia kelihatan kurus gitu. Ini gimana Mbak Puput sebenarnya kalau kita lihat supaya kebutuhannya terpenuhi, cara menghitungnya gimana Mbak Puput, ada nggak caranya? Ya, jadi kalau buat lansia kan tadi sempat dijelaskan ada usia lansia yang memang di atas 70 tahun tapi dengan daya tahan tubuhnya masih bagus nih. Nah semua itu kan faktornya pasti dari pada saat dia asupan makan sebelumnya yang kita lihat gitu. Jadi daripada masa dewasanya dia dengan konsumsi makanan yang bagus, dengan gizi seimbangnya yang tercukupin, rajin olahraga, itu bisa menjadi faktor sebagai bahwa si lansia itu bagus untuk asupan makannya. Jadi pada saat dia lansia tetap segar nih. Nah, tapi ada beberapa lansia yang memang untuk
bukan untuk asupan sih, untuk yang daya tahan tubuhnya sudah mulai menurun ataupun perubahan dari kemampuan tubuhnya itu banyak, maupun itu dari pendengarannya atau daya ingatnya ataupun dari nanti penyakit degeneratif lainnya, itu juga biasanya faktor dari makanan sebelumnya gitu. Berarti intinya adalah kalau kita melihat kebutuhan kalorinya, kita lihat dari berat badannya. Iya, dari berat badan. Ya, lansia itu sendiri sambil kita mengkaji kebiasaan makan tadi. Iya, Mungkin seperti itu ya Mbak Puput. Oke, sahabat obsesi, mungkin ada yang ingin mengetahui nih Mbak Puput, apa sih pesan nih dari Mbak Puput supaya pas kalau kita sedang merawat yang lansia di rumah itu bisa memenuhi kebutuhannya. Ini ada pesan-pesan tersendiri nggak dari Mbak Puput? Iya. Jadi untuk pesan-pesannya ini buat sahabat obsesi, siapapun itu yang sedang mengurus orang tuanya ya Bu ya, apalagi dengan usia sudah lansia, yang paling penting adalah penuhilah nutrisi lansia tersebut dengan komponen gizi seimbang ya. Yang selanjutnya adalah pilihan makanan, itu yang paling penting. Pilihan makanan berupa nanti dalam bentuk makanannya seperti apa, terus bahan makanan yang merangsang atau yang tidak mudah dicerna itu pun tetap harus dihindarin. Yang selanjutnya adalah cara pengolahannya ya Bu Eva ya, nggak mungkin nih dengan usia lansia kita memberikan cara pengolahan yaitu misalkan ya apakah digulai, itu kan kondisi yang nggak mungkin kita iniin, paling nggak ya haruskah dibening ataupun nanti direbus, itu bisa untuk menjadi patokan nih buat sahabat obsesif nanti di rumah untuk menjaga asupan atau kebutuhan makanan dari lansia tersebut. Seperti itu Bu. Oke. Jadi kesimpulannya nih sahabat obsesi, tadi lansia dikatakan adalah kelompok usia ya yang memang mengalami penurunan ya Mbak Puput, dan berdasarkan WHO sendiri lansia dibagi 4 kategori dari usia 45 sampai di atas 90 tahun. Dan penurunan itu ternyata bisa menunjang menjadi penurunan atau menjadi malnutrisi ya bagi lansia itu sendiri. Dan tadi Mbak Puput juga sudah memberikan bagaimana caranya, jadi nanti untuk para sahabat obsesi ini di rumah jangan pernah memaksa lagi orang tuanya ya untuk makan banyak, karena memang kebutuhannya sudah mulai menurun. Yang kita harus penuhi adalah keinginannya seperti apa dengan pemberian makanan yang tadi kita mengacunya pada gizi seimbang dengan porsi kecil tapi sering. Tapi kuncinya sebenarnya satu ya Mbak Puput, kalau kita merawat lansia adalah sabar ya, dengan sabar memberikan edukasi, memberikan pola asuh dengan kasih sayang yang luar biasa. Mudah-mudahan lansia itu sendiri bisa mengerti ya apa yang kita sampaikan. Sahabat obsesi, sepertinya tema kali ini sudah cukup mewakili mungkin pertanyaan-pertanyaan sahabat obsesi di rumah. Lain kali kita akan cari tema yang lebih menarik sehingga informasi yang kita sampaikan bisa diterima oleh sahabat obsesi yang membutuhkan ya Mbak Puput, karena memang ternyata gizi ini berkembang, banyak tema yang akan kita bahas di sini. Penasaran sahabat obsesi? Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Terima kasih sahabat obsesi, sepertinya acara kita tutup kali ini. Minggu depan kita ketemu lagi di acara selanjutnya obsesi dengan tema yang menarik yang berkaitan dengan kesehatan. Terima kasih juga buat Mbak Puput atas waktunya. Sampai ketemu di lain waktu. Salam obsesi, obrolan sehat masa kini.